Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka, dan mereka bertanya kepadamu Muhammad an Dzulqarnain, tentang Zulkarnain. Al-Qarnu dalam bahasa Arab artinya tanduk atau abad. Jadi Zulkarnain adalah orang yang punya dua tanduk. Qul, katakan Muhammad, saat lu aku akan ceritakan alaikum pada kalian minhu dzikra, kisah tentangnya, pelajaran dari kehidupan Zulkarnain. Inna, sesungguhnya kami, makanna lahu, telah memberikan kedudukan untuk siapa? Untuk Zulkarnain, fil ardi, di bumi. Min wa atainahu, dan kami berikan anugerah untuknya, min kulli syai'in, dari segala sesuatu, sababa, jalannya. Fa'atba'a sababa, lalu dia mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayah bunda, semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita dengan Al-Qur'an. Dan kembali kisah orang-orang kafir Mekah yang kepo, yang pengen membuktiin tentang kedustaan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka udah ngasih hujah sudah luar biasa banyaknya, tapi nggak berhasil, hingga mereka penting banget tuh dari Mekah pergi ke Yasrib, belum jadi Madinah waktu itu. Karena di Yasrib banyak sekali orang-orang Yahudi dan banyak pendeta-pendeta mereka, rahib-rahib Yahudi. Dan pengen tahu benar nggak nih Muhammad ini nabi, orang yang mengaku nabi. Lalu kemudian sampailah mereka di sana dan mereka bertanya kepada para pemuka agama Yahudi yang ada di Yasrib. Lalu pemuka Yahudi itu bilang gini, kalau benar orang yang ngaku-ngaku nabi itu adalah benar nabi, maka tanya dia tentang tiga hal. Satu, tanya tentang anak-anak muda yang menjaga imannya yang tertidur dalam goa. Nah, kisah ini sudah kita pelajari, alhamdulillah. Tanyakan kepadanya yang kedua tentang orang yang berkeliling dunia. Rajulun tawafin, orang yang ujung dunia dia sudah taklukkan. Dan itu kisahnya ada dalam Zulkarnain. Dan yang ketiga, tanyakan kepada orang itu tentang ruh. Dan ayah bunda, begitu orang-orang itu bawa cerita itu dari Yasrib ke Mekah, dan Rasul diuji, dan Rasul mengatakan, oke, besok aku jawab. Di ayat 24, Rasul ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga wahyu nggak turun-turun selama 2 pekan kalau tidak salah. Hingga akhirnya Allah jawab juga. Ashabul Kahfi kisahnya sudah Allah jawab. Mulai dari ayat 9 sampai ayat 29 atau 31. Kemudian tentang Zulkarnain ini Allah jawab. Mulai ayat 83 sampai 99. Ntar kita dapat ini. Dan tentang ruh, Allah jawab dalam surat sebelum surat Al-Kahfi, surat Al-Isra. Ayah bunda PR cari jawaban Allah tentang ruh yang ditanyakan. Jadi tiga-tiganya dijawab. Dan kalimat wa yas'alunaka, mereka bertanya padamu Muhammad, ayah bunda, banyak tuh dalam Al-Quran. Wa yas'alunaka anis-sa'ah, wa yas'alunaka anil yatama. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang hari kiamat, ayyana mursaha, fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha. Surat apa tuh? Ayo, surat apa barusan Rasul? Udah diapalin itu sama Ibu Bunda An-Naziat. itu. Naziat. Nah, An-Nasi'at. Jadi mereka bertanya padamu Muhammad, wa yas'alunaka 'anil yatama. Kemarin sudah juga. Mereka bertanya padamu Muhammad bagaimana ngurus anak-anak yatim. Wa yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang apa coba? Anir ruh. Wa yas'alunaka anir ruh.
Qul ruh min amri rabbi. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang ruh. Wa yas'alunaka madza yunfikun. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang bagaimana cara menginfakkan harta. Mereka bertanya kepadamu Muhammad. PR sama ya Bunda, cari dalam Al-Quran orang-orang bertanya kepada Nabi Muhammad. Kalimatnya wa yas'alunaka. Ah, ada berapa banyak tuh? Wa yas'alunaka. Mereka bertanya padamu Muhammad. Dan pertanyaan itu wa yas'alunaka, satu, orang-orang meminta nasihat, orang-orang meminta fatwa. Adab bagi seorang muslim, dari 6 adab, hak muslim alal muslim lainnya, idza stansohaka fansoh lahu. Kalau orang saudaranya itu meminta nasihat, nasihati. Kalau ada yang bertanya, kamu punya ilmunya, sampaikan ilmunya. Jadi adab nih. Jadi nggak boleh kitmanul ilm, mengumpetin ilmu nggak boleh. Dan ayah bunda nanti cari ancaman Allah dan Rasulnya bagi orang yang ngumpetin ilmu. Ya, cari bahaya kitmanul ilm. Jangan baru bisa bikin sambal enak, ditanya gimana resepnya. Ah, ini mah rahasia perusahaan. Nah itu rahasia perusahaan. Bikin combro aja rahasia perusahaan, katanya. Jadi kalau ada orang nanya, jawab. Kalau tahu ilmunya, ajarin. Jangan khawatir rezeki kurang. Enggak. Makin dibagi ilmu itu, makin mulia. Makin kita sebarin, makin bertambah ilmu kita. Alunaka, mereka bertanya padamu Muhammad. Mereka bertanya padamu Muhammad. Ayah bunda PR-nya cari tentang dalam Al-Quran, Alunaka tentang apa aja itu. Mereka bertanya padamu Muhammad. Sampai pertanyaan tentang Zulkarnain ditanyain. Itu. Terus PR-nya buat ayah bunda juga cari bahayanya ngumpetin ilmu. Bahaya kitmanul ilm. Jadi kalau ayah bunda sudah tahu, apalagi udah banyak apalannya, nggak mau ngajarin juga, waduh bahaya tuh. Salah satu bahayanya adalah cepat lupa kalau kagak diajar-ajarin. Tapi coba ajarin deh sama orang lain, meskipun sama cucu, meskipun sama anak, meskipun sama keluarga. Ntar ayah bunda makin makin ngerasa, enak ya gitu. Kalau nggak diajar-ajarin, ntar lupa. Keberkahan ilmu itu adalah sampaikan. Terus ayah bunda dari Wais Alunaka, mereka bertanya padamu Muhammad, sumber ilmu itu Allah. Maka meskipun Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu nggak pernah sekolah, nggak bisa baca, nggak bisa nulis, apalagi nggak pernah sekolah sampai tingkat tertinggi. Tapi kalau punya sandaran ilmu, maka ilmunya luas, tak terbilang, nggak bisa terbendung. Nanya tentang hal-hal yang di luar jangkauan. Nah, mau nanya apa aja, Al-Quran jawab tentang gunung, tentang lautan, tentang objin, rahim, tentang kesehatan, tentang akhirat, tentang dunia. Semua tuh sudah dijawab oleh Rasulullah, baik dalam Al-Quran maupun dalam sunnah Rasul. Pelajarannya adalah kalau bersandar kepada yang serba maha, maka energinya tidak terbatas, ayah bunda. Demikian juga dalam dalam bangku pelajaran, bangku sekolah, bangku kuliah. Tapi kalau bersandarnya kepada makhluk, terbatas. Nah kalau ilmu begitu, sama dengan harta, sama dengan jabatan, sama dengan semua hal. Bersandarnya sama Allah aja. Nah kalau pengen punya kekuasaan, mau jadi camat aja, wah ribet dah. Tapi lihat nih kalau bersandarnya sama yang punya maha kekuasaan,
Itu kalimat di ayat 84 tuh, inna makanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Nggak nyari kekuasaannya, nyarinya Allahnya. Dikasih itu kekuasaan segede itu. Dan dikasih kemudahan dalam menempuhnya. Jadi ini bukti ya, bukti bahwa tenderin aja ke Allah, nanti Allah kasih. Nah, balik dalam ilmu pengetahuan juga begitu ya Bunda. Jadi ilmu pengetahuan minta sama Allah ilmu. Karena itu ya Bunda, kalau kita lagi belajar, minta sama Allah, ya Allah beri aku ilmu yang berkah, yang banyak, yang bermanfaat untuk diriku, keluargaku, umat manusia seluruh. Minta sama Allah. Jadi, dan mudah bagi Allah. Orang yang belajar biasa seperti Musa alaihissalam, pinter bisa. Tapi ada orang yang nggak pakai belajar seperti Muhammad Rasulullah dan Khidir alaihissalam, itu pinternya kebanget banget. Karena apa? Sandaran ilmunya langsung tembus. Ilmunya dari Allah. Wa atainau min ladunna ilma. Kalau buat Khidir, kami berikan untuknya dari sisi kami ilmu. Jadi ilmunya dari Allah langsung. Nah ini juga. Wa yas'alunaka, mereka bertanya padamu Muhammad. Mereka bertanya tentang banyak hal yang engkau tidak ada literaturnya. Engkau tidak tahu berguru kemana. Anzil Kornain tentang sosok manusia hebat yang namanya Zul Kornain. Sebenarnya nggak ada manusia hebat, tapi Allah pantaskan. Ya, jadi kadang-kadang kita suka takjubnya ya Bunda, apalagi kalau ngelihat ada orang levelnya di atas kita. Kadang-kadang kita suka norak. Jadi kalau ada orang yang kaya banget, wah orang pada ngerubung deket dia. Ada orang yang kuasanya besar banget, orang pada ngedeketin dia. Kita kalau dapat undangan orang yang hebat aja bangganya luar biasa. Itu. Nah, nggak ada yang hebat. Karena memang Allah buku sejarah. Dia cuma hanya Al-Quran itu hudan, petunjuk. Jadi petunjuk bagi manusia hal-hal yang penting, yang esensi buat manusia ada diceritain sama Al-Quran. Kul, katakan Muhammad, saat dua alaikum min dzikra, aku akan bacakan kisah tentang Zulkarnain ini kepada kalian. Dan kisah itu Allah senang tuh menyampaikan kisah. Dan biasanya ayat kalau tentang kisah enak tuh. Jadi ngapalnya enak. Ayah bunda tanya sama orang-orang yang sudah hafal Quran 30 juz. Surat apa yang paling enak kalau di murojaah? Jawaban mereka biasanya surat Yusuf. Dari awal sampai akhir 111 ayat tuh kisah tuh keren tuh. Jadi enak banget ngebayanginnya. Bagaimana Nabi Yusuf dikejar-kejar sama Zuleha. Waduh keren tuh. Bagaimana Nabi Yusuf difitnah. Pokoknya kayak K-pop, drakor banget dah. Gitu. Jadi cerita yang keren tuh. Inna naqussu 'alaika ahsanal qasas bima auhayna ilaika. Kami akan ceritakan padamu Muhammad kisah yang paling top kata Allah. Nah, kisah yang paling top tuh kisah Yusuf alaihissalam. Jadi dari ayat 1 sampai ayat 111 isinya wow, cerita keren. Bagaimana Yusuf yang dibuang nanti akan jadi raja. Oh, asik dah. Pokoknya drakor nggak ada apa-apanya. Pokoknya kisah yang paling keren. Jadi ayah bunda nanti mudah-mudahan suatu saat Allah mudahkan kita bisa ngapal surat Yusuf. Sampai dari awal sampai akhir. Nah, jadi metode belajar yang paling salah satunya yang paling efektif itu adalah kisah. Jadi kalau pembelajaran itu adalah orasi, pembelajaran itu hanya runut tentang teori, itu kadang-kadang ditangkap sama otak maksimal cuma 10%. Tapi kalau begitu kisah, bunda ditangkapnya bisa sampai 90% atau 100% abadi.
Ayah bunda sekali dengerin kisah. Dulu waktu kecil, sama orang tua kita dikasih dongeng tahayul, khurafat. Namanya si kancil mencuri ketimun. Sampai sekarang masih inget tuh. Gimana nakalnya kancil. Kesian tuh kancil difitnah-fitnah sama orang tua kita. Tuh si kancil mencuri ketimun karena diceritain sampai sekarang masih. Padahal nggak perlu murojaah. Kenapa? Karena kisah itu asik. Kisah itu kalimat demi kalimat, part-partnya itu ditungguin orang. Apalagi kalau Usbok udah mulai cerita, nih saya mau punya cerita ini. Itu dari mulai kalimat saya punya cerita udah ditungguin orang tuh. Endingnya mau kemana, beloknya mau kemana diikutin. Dan lebih dahsyatnya lagi, cerita-ceritanya Usbok tuh hafal. Jadi orang sampai hafal. Jadi lebih asiknya lagi bisa diceritain lagi ke orang lain. Gampang ditularin. Nah ini juga sama. Kul saat lu alaikum minhu dzikra. Ada teknik ngajar yang paling enak menceritakan, mengisahkan. Nanti ayah bunda cari kelebihan metode kisah dalam pembelajaran. Jadi kalau sudah berkisah, apalagi kalau orang tua, kakek, nenek menceritakan pengalamannya buat anak cucunya tuh. Dulu kakek begini. Aduh, kalimat begitu tuh udah ditungguin tuh. Kadang-kadang kakeknya, neneknya nggak sadar. Itu ceritanya udah puluhan kali dia ceritain sama anak cucunya. Tapi tetap aja didengerin. Itu ya. Jadi metode pembelajaran sambil berkisah. Inna makanna lahu fil ardi. Nah ini kekuasaan itu milik Allah. Dan kalau kekuasaan itu dititipin sama kita, Masya Allah. Dan gak ada yang gak mungkin. Ayah bunda, dari ayat 84 ini ada dua manusia yang dikasih sama Allah kekuasaan gede banget. Dikasih kekuasaan gede banget dan dibimbing sama Allah. Satu Zulkarnain, satu lagi Sulaiman alaihissalam. Doanya Nabi Sulaiman tuh nanti cari sama bunda. Doanya dahsyat banget. Wabighfirli wahabli mulkan la yang bagi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ya Allah ampuni aku dan berikan kepadaku kerajaan kekuasaan yang tidak kau berikan setelahku itu kepada siapapun. Jadi kerajaan yang paling gede, kerajaan yang paling luas. Cari sama ya bunda doa Nabi Sulaiman itu. Dan karena itu kalau doa ayah bunda jangan yang kecil-kecil. Doa tuh pentokin sama ayah bunda. Ya, jangan doa tuh ya Allah lunasin utang saya. Cemen banget itu. Meskipun boleh ya. Jadi meskipun boleh sama bunda, sama ayah, doanya yang mentok. Ya Allah, berikan aku kekuasaan yang tidak pernah kau berikan setelahku kepada siapapun ya Allah. Gitu. Kekuasaan yang paling gede. Itu doanya Nabi Sulaiman. Dan Allah kasih. Nggak tahu nih, Zulkarnain doanya apa hingga Allah kasih kekuasaan timur, barat, bumi, semuanya dikasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kalian minta surga, kata Rasulullah, kita sa'altumul jannah, kalau kalian doa minta surga sama Allah, fas'alul firdaus, minta firdaus. Fa innaha awsatuha, karena surga firdaus itu yang paling cakep, yang paling indah, yang paling-paling. Gitu. Jadi minta yang paling mentok. Usbah alhamdulillah belum pernah ngeliat duit 1 triliun. Nah, benar udah pernah lihat duit 1 triliun. Depan mata, bukan di TV, bukan duit 1 triliun. Tapi doanya Usbah nggak tahu kapan Allah kabul. Ya Allah, jadikan aku manusia yang bisa berwakaf 1.000 triliun. Gitu. Doa. Sampai sekarang nggak berhenti-berhenti mintanya begitu. Karena saingan Usbah cuma satu orang nih. Namanya Sulaiman Al-Rajhi. Dia sudah mewakafkan hartanya, kita sudah bahas kan.
Jadi pernah ya Bunda cari itu di Google tentang Sulaiman Roji. Dia wakafkan 60 miliar rial Saudi. Kira-kira setara dengan 240 triliun. Belum ada yang matahin lagi. Mudah-mudahan nanti Usbop doain ya Ayah Bunda. Jadi kita wakaf 1.000 triliun. Jadi ntar gimana caranya itu terserah Allah. Kalau Allah ridho tiba-tiba Usbop kaya raya, nah 1.000 triliun. Pokoknya Om Sarifo mau bikin apa? Bikin rumah sakit gratis. Ah nih titipin sama Usbop duitnya. Usbop kasih duitnya. Bunda Dolaris sama Iswadi mau bikin apa? Pertanian buat ketahanan pangan se-Indonesia. Nah nih kasih 1 triliun. Nah, bagi-bagi dah. Pokoknya buat kesejahteraan umat. Gitu. Jadi mimpi yang besar, doa pokoknya mentok. Jadi mumpung milik Allah, minta aja, minta pada Allah Subhanahu wa taala. Dan asiknya kalau pertolongan Allah sudah hadir. Wa atainahu min kulli syai'in sababa. Kami beri kepada Zulkarnain ini jalan segala sesuatu. Bunda, kalau jalannya Allah udah ditutup, mau gimana juga nggak ada yang bisa nuntun kita. Kata orang susah, tapi kalau kata Allah mudah, dikasih itu prosesnya. Ngurus satu pesantrennya susah, tapi Masya Allah, santrinya penuh, Osbab mau Mimaya, nih, udah nggak muat lagi pesantren. Ada yang ngasih pesantren. Nggak pakai bangun. Terus, uangnya dari mana? Uangnya dikirimin sama Allah. Santri-santrinya gimana? Santri-santrinya dikirimin. Guru-gurunya? Guru-gurunya dikirimin. Coba tanya Umi Detik, gimana ceritanya kenal sama Usbab, kenal sama Umi Maya. Kita nggak pernah kenal sebelumnya. Dan ada orang ribuan tuh kayak Umi Detik itu. Jadi dianterin. Nah itu makna wa atainahu min kulli syai'in sababa. Kami kasih untuknya jalan dari segala sesuatu. Gak usah pakai mikir. Ayah bunda, banyak nih ya dalam hidup kita, udah kerja sekuat mungkin, udah letih badan, letih pikiran, letih segala-gala, kerja nggak hasil. Suka begitu nggak? Sering. Udah semua maunya serba capek, duit habis, pikiran, udah gak. Tapi kerja nggak hasil. Enak mana coba? Nggak ngapa-ngapain, semuanya dikasih sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalimat wa atainahu min kulli syai'in sababa. Nah ini penting buat ayah bunda belajar jadi kekasih Allah, jadi wali Allah. Mudah-mudahan kita semua jadi kekasih Allah. Jadi para wali Allah. Apa wali Allah itu pernah udah sering Ustaz sampaikan. Pandangannya pandangan Allah, pendengarannya pendengaran Allah, tangannya tangan Allah, kakinya kaki Allah. Kalau dia minta dikasih sama Allah. Kalau dia mohon perlindungan, dilindungin. Ini penting. Mudah-mudahan kita semuanya Allah kasih proses kayak begini. Segala-gala dimudahin sama Allah Subhanahu wa taala. Gimana untuk jadi kekasih Allah? Dua syaratnya. Nanti cari hadis kutsinya kalau udah lupa. Kan Ustaz sudah sering kasih tahu. Yang pertama, amalan fardu sebaik-baiknya. Yang kedua, amalan sunnah sebanyak-banyaknya. Ulang. Yang pertama, amalan fardu sebaik-baiknya. Yang kedua, amalan sunnah sebanyak-banyak. Dua cara tuh untuk jadi kekasih Allah. Amalan fardu sebaik-baiknya, amalan sunnah sebanyak-banyak. Nah, itu ada dalam hadis kursi yang tadi itu, yang pandangannya pandangan Allah, pendengarannya pendengaran Allah. Wah, itu kekasih Allah banget tuh. Dikasih segala-gala. Kalau Allah jatuh cinta sama seorang hamba, semoga Allah takdirkan kita semuanya adalah hamba-hamba yang dicintai Allah. Nah, ada Jibril, Allah panggil Jibril. Wahai Jibril, aku cinta kepada hambaku si Fulan. Mudah-mudahan nama kita disebut sama Allah dalam cintanya. Fahibbahu, engkau cintailah dia. Wajib kau cintai dia.
Lalu Jibril men-scan orang, iya Allah, ini benar nih. Orang ini dicintai sama engkau yang. Lalu Jibril serukan kepada seluruh penduduk langit, ya ahlas sama, wahai penduduk langit, innallah habba fulan. Dia berproklamasi nih, Jibril, Allah jatuh cinta sama hambanya si fulan. Fahibbu, kalian semua cintai dia. Maka semua malaikat melihat tuh hamba yang dicintai sama Allah, ngerasa iri. Hingga kalimat hadis qudsi itu indah banget. Ujungnya Rasul menutup dengan hatta yudha lahu qabul fil ard. Hingga semua yang di bumi menerima dan melayani hamba Allah itu. Coba bayangin, semua yang di bumi menerima, mencintai, melayani hamba Allah. Nah, ayah bunda, tugas kita tuh gampang. Cuma dua kata dalam ayat 85. Fa'at ba'a sababa. Ngikut jalan Allah. Ini kalimat pendek nih, tapi udah super power itu. Ikutin jalan Allah. Maka bertakwa sama Allah, amalan fardu sebaik-baiknya. Amalan sunnah sebanyak-banyaknya. Ya, mudah-mudahan Allah jadikan kita ini, Allah muliakan dunia akhirat. Allah tinggikan derajat kita. Seperti Allah tinggikan derajatnya Zulkarnain. Seperti Allah tinggikan derajatnya Sulaiman. Seperti Allah tinggikan derajatnya para nabi dan rasul. Hingga kita bisa mengikuti jalan hidup Muhammad SAW. Jazakumullah ya bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.